Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Langsung saja kita kembali lagi di channel HM Alinaro 2 Buntut Pesantren bersama saya Muhammad Zahrul Falah dan bersama kakak saya Muhammad Nurul Alam Syamil Mumtaz. Pada hari ini atau lebih tepatnya malam ini kita akan sedikit ngobrol. Yang ngobrolnya nggak terlalu dalam-dalam banget sih. Kita ngobrol ngobsans, istilahnya kalau sekarang adalah ngobsans, ngobrol santai. Tapi dalam obrolan kita kali ini ada kaitannya juga dengan siswa-siswi Manuk Putra dan Manuk Putri Buntut Pesantren. Ya memang kita akan membahas tentang pelajaran-pelajaran atau materi-materi yang ada di pas sekolah Manuk Putra dan Manuk Putri, lebih tepatnya ke pelajaran Al-Quran Hadis. Gitu ya Mas? Iya. Gimana kita langsung mulai saja dalam saja. Oke, kita langsung buka obrolan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Emil, ini untuk pembukaan dulu saja ya. Bagaimana sih tanggapan Mas Emil sekarang itu? Kan banyak orang-orang yang bilang bahwa kita itu harus kembali ke Al-Quran Hadis. Kita harus, kalau tidak kembali ke Al-Quran Hadis itu adalah salah mutlak, bahkan bisa berakibat kafir. Sebenarnya kita nggak usah gimana-gimana, karena kita dari dulu itu sudah berada di dalam Al-Quran dan Hadis. Oh benar ya. Sebenarnya seperti itu. Akan tetapi yang dimaksud oleh mereka itu yang membunyikan atau yang memasyhurkan sebuah jargon kembalilah kepada Al-Quran dan Hadis itu adalah menafikan beberapa pondasi yang ada di dalam Islam, yaitu qiyas dan ijma'. Yang mana ijma' dan qiyas itu adalah salah satu metode pengambilan satu hukum yang ada dalam Islam yang tidak bisa sama sekali digunakan. Kenapa? Sekarang gini, kalau kita memakan secara bulat-bulat apa yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis, niscaya otak kita tidak akan bisa, tidak akan mampu. Kenapa? Kita terjemahkan saja. Kita terjemahkan Al-Quran misalkan secara bebas. Itu tidak bisa kita terjemahkan secara bebas pakai bahasa Indonesia. Contohnya misalkan ketika pada lafaz Zaidun qa'imun, artinya adalah Zaid berdiri. Enggak, maksudnya contoh yang ada dalam Al-Quran saja maksudnya. Contoh yang ada di dalam Al-Quran misalkan Walaqad ataina Luqmana anishkurli pokoknya walaqad ataina, ada lam, ada qad, ada double taukid. Ini masih yang normal, artinya masih yang standar biasa lah, karena ini masih sifatnya adalah qasais, cerita-cerita kalam bijak. Ada dua double taukid yang tidak bisa diartikan dengan bahasa Indonesia. Atau kayak misal laisa kamislihi syai'un gitu misalnya. Ya, laisa kamislihi syai'un. Ada contoh laisa kamislihi syai'un. Itu kan ada sebuah kaidah atau dia itu masuk pada suatu kaidah usul fikih, materi usul fikih, yaitu majaz zaidah. Laisa kamislihi syai'un. Kaf itu huruf jar. Pada asalnya adalah huruf jar yang mempunyai faedah tasbih atau bentuk penyerupaan. Akan tetapi di sini laisa kamislihi syai'un itu tidak mungkin ketika kafnya diartikan tasbih. Karena sudah ada mithlu gitu. Bukan. Karena kalau misalkan kaf itu diartikan atau difaedahkan tasbih, maka nanti akan keluar dari apa yang dituju Al-Quran. Oh iya. Yang dituju Al-Quran adalah menafikan yang namanya. Sedangkan kalau misalkan kafnya diartikan sebagai adatut tasbih, faedahnya tasbih, bentuk penyerupaan, maka nanti mempunyai potensi Allah ada yang menyerupai. Fahuwa halun, itu tidak mungkin terjadi. Dan ini tidak bisa kita makan secara mentah-mentah dari Al-Qur'annya. Contoh lagi dalam hadisnya ya, ada man tawaddo'a bi baulil qalbi sahha wudu. Itu kalau misalkan orang tersebut tidak bisa, tidak mempelajari ilmu alat memahami hadis, maka akan memaknainya barang siapa yang berwudu dengan menggunakan air kencing daripada anjing, hewan anjing, maka sah wudunya. Ini tidak mungkin. Itu kalau hanya dasar saja. Hanya dasar saja. Padahal ada bibaulil tabib, itu salah satunya adalah lil ilsaq.
apa dalam alfianya maksudnya? Bil bastain wa bi awit al-siti wal sama wa in wa min wa an bihanti. Bil bastain dengan huruf ba, istain, gunakanlah faedah isti'anah. Katabtu bil qalami, saya menulis menggunakan pulpen. Bil bastain wa addi, dan untuk memuta'addikan pilihan lazim, wa awid, dan untuk muawadhah, yang terakhir adalah wa alsid, untuk menemukan. Jadi akhirnya diartikan mantawat doa, barang siapa yang berwudu kemudian ada airnya anjing, bukan menggunakan airnya anjing, bertemu dengan air kencingnya anjing, maka sah wudunya. Orang tidak memakai ya sah wudunya. Atau kayak ada itu hadis atau qaul ulama Mas Hendra, yang man qala tahta syajarati. Itu juga man qala tahta syajarati batola. Itu hadis apa qaul ulama itu? Kalau tidak salah itu hadis. Man qala tahta syajarati batola wudu. Barang siapa, kalau kolanya, kalau kita tidak mempunyai tidak cakap atau tidak banyak mufradat bahasa Arabnya kolanya, maka akan diartikan mengenai kola yakulu atau berkata. Padahal di situ adalah kola yakin. Oh iya. Man kola tahta syajarati batola wudu. Barang siapa yang berkata di bawah pohon maka batal wudunya. Sebaliknya yang tadi masa ngomong di bawah pohon batal. Berarti kolanya itu bukan kola yakulu kaulan, bukan, tapi kola yakilu qailulah. Artinya adalah tidur yang sebentar. Ya tidur yang membatalkan wudu. Oke, terima kasih. Berarti secara untuk tadi saya simpulkan, sebenarnya kita itu tidak keluar dari kaidah atau dari koridor Quran dan hadis. Tidak. Seharusnya mereka yang kembali. Seharusnya mereka yang kembali, yang mengatakan kita harus kembali ke Al-Quran hadis. Kita nggak kemana-mana gitu. Kita nggak kemana-mana. Harusnya mereka yang kembali karena mereka sudah melawan buana jauh sekali. Gitu Mas Emil ya. Yeah. Oke, langsung saja. Sekarang untuk pengertian atau definisi Al-Quran itu apa Mas? Gini, dari awal dulu. Ada beberapa ayat Al-Quran yang luar biasa untuk menyikapi definisi daripada Al-Quran. Yang pertama, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Kamu enggak usah ragu, kata Allah. Kamu tidak usah ragu dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau kamu ragu, wa in kuntum fi raibin, kalau kamu ragu terhadap apa yang aku turunkan, yaitu Al-Quran, wa in kuntum fi raibin nazzalna fa'tu bi suratin 'ala 'abdina, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Fa'tu, datangkanlah satu surat saja yang menyamai Al-Quran. Satu surat saja. Terus apa kata Allah? Wad'u syuhada'akum in kuntum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kemudian fa'illam taf'alu wa lam taf'alu. Ini poin penting, lam taf'alu. Lam itu adalah harfun nafiyil istiqbal. Huruf nafi istiqbal. Jadi meniadakan, walaupun memang mukhtalaf, tapi nafiyil istiqbal di sini bisa dikatakan nafiyil istiqbal. Sekarang kalau misalkan mukhtalaf, berarti tidak mengatakan bahwa Al-Quran ada suatu saat untuk ada yang nyamai. Tidak. Ada maksudnya ada beberapa. Di sini tetap saja nafiyil istiqbal. Ya. Karena nanti tidak mungkin Al-Quran yang menyamai. Lam itu nafiyul istiqbal di sini. Dari beberapa ayat tadi kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa Al-Quran itu adalah suatu kitab suci sebagai pamungkas. Dan Al-Quran itu sebagai kitab suci yang pamungkas, berbeda dengan kitab suci yang lain. Artinya ketika misalkan Taurat turun, maka Injil turun. Maka ketika Injil turun, Taurat tetap bisa digunakan. Tapi ketika Al-Quran turun, maka yang lainnya tidak bisa digunakan. Penyempurna. Nah itu. Kalau mengenai definisi Mas Agung, banyak sekali perbedaan pendapat mengenai apa yang dinamakan Al-Quran. Dari segi lafaz saja. Dari segi lafaz. Pertama, menurut Imam Syafi'i bahwa Al-Quran itu adalah isim alam. Isim alam. Al-Quran isim alam. Artinya kalau isim alam berarti tidak ada kata asal. Zaidun tidak ada kata asal. Atau misalkan Taurat atau Injil, seperti Taurat, Injil, Zabur, itu adalah isim alam yang tidak mempunyai kata asal. Itu menurut Imam Syafi'i, dan ini adalah pendapat yang paling kuat. Ada lagi, yang kedua adalah menurut Imam Al-Likhyani bahwa Al-Quran itu, berasal dari lafaz atau kalimat corona, bukan corona covid ya, yang artinya
membersamai. Bareng. Membersamai. Berarti kalau kata Imam siapa tadi? Al-Ihyani, Quran itu berbeda dengan Imam Syafi'i yang mengatakan isi malam. Nah, ada yang mengatakan dari qoro'a. Qoro'a ya Qur'anan. Masdarnya mengikuti wazan fu'lana. Nah itu. Ada yang mengatakan dari lafaz Qur'un yang ai al-jam'u, al-qur'u ai al-jam'u artinya mengumpulkan. Dari beberapa definisi tadi, bukan definisi ya, mengenai asal bentuk mula daripada lafaz Al-Qur'an Secara bahasa, secara lafaz ya, secara bahasa. Secara lafaz, maka nanti semuanya itu memang menuju kepada esensi yang ada dalam Al-Qur'an. Contoh misalkan qoro'a. Berasal dari qoro'a yang artinya qoro'a itu adalah membaca. Bukan sekedar membaca. Ada qoro'a dalam bahasa itu ada istilah qoro'a dan ada istilah talak. Itu berbeda. Bedanya kalau talak itu adalah membaca hanya kulitnya saja. Jadi ketika musabaqah tilawatil Quran, maka perlombaan hanya membaca Quran saja. Berbeda kalau misal sama tafsirnya. Kalau misalkan membaca kitab, maka bahasanya bukan tilawatil kutub tapi qiraatil kutub. Kenapa? Karena tidak hanya membaca tapi akan dipertanggungjawabkan apa yang dibaca. Kalau akan dipertanggungjawabkan apa yang dibaca, semestinya orang itu akan mengobservasi apa yang dibaca. Maka qoro'a itu mempunyai makna yang sangat luas, yaitu bisa mengobservasi. Jadi meriset. Makanya ketika Rasulullah SAW itu didatangi malaikat Jibril turun membawa wahyu pertama, kemudian perintah Iqra. Kemudian Rasulullah mengatakan, mana Bukhari? Itu bukan saja Nabi Muhammad sebagai nabi yang ummi atau tidak membaca dan tidak menulis, akan tetapi makna Bukhari ketidakmampuan Qori di situ, Nabi itu, saya nggak bisa loh untuk mengobservasi yang ada di semua ini terlalu luas tidak mungkin. Saya sebenarnya kan tadi kata jawaban kajian Nabi Muhammad itu kan makna Bukhari yang kita tahu bahwa kajian Nabi Muhammad itu ummi yang berarti tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Padahal beliau itu kan seorang nabi, apakah nanti tidak takut untuk dipertanyakan kenabiannya karena beliau itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Justru ketika Nabi Muhammad tadi misalkan Allah mentakdirkan Nabi Muhammad bisa membaca dan bisa menulis, maka nanti ketika Al-Quran diturunkan, maka orang-orang yang membenci Nabi Muhammad akan memfitnah bahwa Quran itu adalah buatan Muhammad. Orang kafir itu nantinya. Jadi kalau misalkan kajian Nabi itu tidak bisa menulis, saya tidak bisa menulis, gimana mengalahkan Al-Quran gitu? Iya. Itu faedahnya seperti itu. Jadi misalkan itu buatan kalam sihir atau buatannya Muhammad, nggak mungkin Nabi Muhammad nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Masa punya karangan Allah sudah mempersiapkan itu. Tapi faktanya walaupun memang demikian, masih aja ada beberapa orang yang mengaku nabi dan katanya mereka itu sudah diturunkan wahyu kepada malaikat Jibril juga Al-Quran. Kayak seperti Musailam Al-Kadzab itu. Musailam Al-Kadzab kan dia sebagai orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, kemudian dia mengatakan bahwa saya didatangi oleh Jibril dan diberikan wahyu oleh Allah dan diturunkan Quran juga. Itu gimana? Itu maksudnya ketika Nabi Muhammad sudah menjadi ummi pun masih ada orang masih ada orang yang ngaku-ngaku dan itu segitu Nabi Muhammad ummi. Gimana Nabi Muhammad qori, orang yang bisa membaca, maka nanti akan lebih besar fitnahnya daripada yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Itu faedahnya. Kemudian ada al-qur'u ay al-jam'u. Quran berasal dari lafaz al-qur'u atau al-jam'u atau mengumpulkan. Ya, Al-Quran maksudnya dari situ mengumpulkan kitab-kitab suci yang lain. Artinya Al-Quran sebagai pelengkap, penyempurna daripada kitab-kitab suci yang lain. Banyak sekali syariat Nabi Muhammad yang ada di dalam Al-Quran itu sudah dilaksanakan sebelum Nabi Muhammad ada. Sebelum Al-Quran turun. Contoh, haji ya benar. Haji itu adalah syariatnya Nabi Ibrahim.
kemudian sunat khitan dan khitan. Walaupun nanti berbeda pendapat ya mengenai khitan yang ada di perempuan. Kalau khitan yang di laki-laki semua sepakat bahwa di situ adalah wajib. Atau kemarin baru kita jalani korban. Kurban itu banyaknya syariatnya Nabi Ibrahim. Iya. Banyaknya syariat Nabi Ibrahim. Karena syariatnya Nabi Musa kejam-kejam banyaknya. Karena Bani Israil sih Oh iya. kejam-kejam. Orang yang melakukan dosa yang sangat besar, menyekutukan Allah, maka faktulu anfusakum, suruh bunuh diri. Suruh bunuh diri. Bukan dibunuh. Bukan dibunuh, bunuh diri. Suruh bunuh diri. Dzalikum khairul lakum Inda barikum fataba alaikum innahu tawwabur rahim. Perintahnya adalah faktulu anfusakum. Itu syariat Nabi Musa. Atau misalkan Kenapa nggak syariatnya Nabi Isa yang paling dekat? Izalatun najasah, sebentar. Izalatun najasah di zamannya Nabi Musa itu dengan cara dihilangkan. Iya. Jadi kalau misal ada najis di sini, Maka dihilangkan, disisir. maksudnya dihilangkan itu najisnya. Di sini misalkan ya, di sini maka dipotong ininya. Oh, bajunya dipotong. Bajunya dipotong. Kalau misalnya kulit, Disisir, seset. Waduh, berat juga ya. itu ada ulama yang mengatakan seperti itu. Kebenarannya Allah alam so kan jauh banget, udah jauh banget zamannya Nabi Musa. Itu kenapa kita mengambil itu? Kita lebih banyak ke syariatnya Nabi Ibrahim. Kenapa ke syariatnya Nabi Isa aja yang paling dekat? Ataukah karena nanti ya akan ada Nabi Isa turun lagi atau gimana? Karena nanti ya seperti itu. Karena Nabi Isa sendiri nanti akan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nah, Nabi Isa itu nanti akan turun di yaumul akhir dan menjadi pengikut umat daripada Nabi Muhammad. terus nanti ketika akhir zaman Nabi Isa turun, beliau akan mengajarkan syariatnya Nabi Muhammad. Bukan syariatnya beliau sendiri. Bukan. Karena syariat beliau banyak yang sudah dimanipulasi oleh umatnya. Oh iya benar. Ya, banyak yang sudah dimanipulasi. Nah sekarang Al-Quran itu turun itu ya Mas Arya pada tanggal 17 Ramadan atau ya Al-Aswah pada tanggal 17 Ramadan. Tapi ada yang mengatakan 1 Ramadan, 2 Ramadan, Yeah. tapi pokoknya di malam Ramadan lah. Yang pasti Ramadan. Yang pasti Ramadan. Al-Aswah tanggal 17. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan karena ini nas ya berarti enggak mungkin. Enggak ada perbedaan pendapat di tanggalnya Pak. Yang jelas di penurunan Al-Quran itu sudah mesti itu Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar juga sudah berbeda-beda. Iya. Saya ulama ya. Nah, kemudian ada sekarang pendefinisiannya. Pendefinisian daripada Al-Quran. Al-Quran huwa al-lafzu al-arabi al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wa tadhakkuri al-manqulu mutawatiran wa huwa ma dafataini al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal makhtumu bi suratin Nas. Itu menurut Muhammad Khudaribi. Quran adalah lafaz berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ditadabburi untuk kita sebagai tadabbur mengingat al-manqul yang dimangkul secara mutawatir. Artinya kalau mutawatir itu nggak mungkin bohong. Mungkin bohong. Yang dimulai dari surat Fatihah dan diakhiri oleh surat An-Nas. Ada lagi menurut Sufyan Sholih, Al-Quran huwa al-kitabu al-mu'jizu al-munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahif al-manqulu alaihi bitawattur al-muta'abbad bitilawatih. Itu menurut Sufyan Sholih. Yang terakhir menurut Muhammad Abdu, Al-kitabu wa al-Qur'anu al-maktubu fil masahifi al-mahfudu fi suduri man ana bi hifdhihi minal muslimin. Saya lebih senang pendefinisian yang diungkapkan oleh Sufyan Sholih. Kenapa? Karena menurut saya paling jamik mani. Iya. paling hebat lah. Menurut saya. Kenapa? Yang pertama Al-Qur'an itu kata Sufyan Sholih kitab suci, al-mu'jiz yang dijadikan sebuah mukjizat, al-munazzal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian al-maktub yang ditulis fil masahif dalam mushaf, al-manqulu alaihi bitawatur yang dimangkul atau yang dipindah secara mutawatir, riwayatnya mutawatir, bertumpuk banyak. Al-muta'abbad bitilawati. Ini yang paling penting, al-muta'abbad bitilawati.
yang dianggap ibadah ketika dia membaca. Tilawahnya, bukan bikiroat. Tilawahnya, bitilawati. Apalagi hanya membaca saja. apalagi bikiroat. Harusnya gitu ya. Tapi gini Mas Ali, yang perlu diketahui, rubba qari'il Qur'an wal Qur'an yal'an. Ya. Banyak sekali orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang paham Al-Qari, Korek. paham Al-Qur'an, tapi Qur'an justru melarang orang. Kenapa? Karena mungkin hatinya nggak pas, nggak bagus, dia niat baca Quran tapi misalkan karena ada calon mertuanya misalkan, Belia. biar dia, misalkan saudara saya misalkan yang ada di bangunan misalkan ada tangga rumahnya yang calon mertuanya terus baca Qurannya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oh, Di apa ini rubah qari'il Quran wal Quran yal'an. Takutnya nanti seperti itu. Karena nanti esensi membaca Quran ini sudah berbeda, Sudah hilang, bukan ibadah. Kalau misalnya dilihat dari sisi bacaannya, misal makhrajnya atau tajwidnya salah, itu masuk dengan wal Quran yang anu tidak? Sebenarnya masuk, tapi tergantung individu daripada orangnya. Individu daripada orang. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Tergantung individu daripada orang. Orang itu udah belajar belum? Oh, iya. Artinya dia itu ceroboh atau tidak dengan ketidakbisaan itu. Begitu. Orang itu sudah belajar, kalau belum belajar dia dosa. Jangan kayaknya nggak mungkin ya tidak ada pengajar Al-Quran. Mesti setiap desa itu kan ada musola dan ustadznya itu yang mengajarkan Al-Quran dari mulai abata. Dan itu adalah guru kita yang luar biasa. Berarti saya simpulkan dari kesimpulan saya dari beberapa definisi Al-Quran itu adalah bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah. Yang kedua, Al-Quran adalah lafdzul Arabi, lafaz yang berbahasa Arab. Tidak mungkin Al-Quran itu tidak berbahasa Arab. Terus Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau misal Allah menurunkan wahyu bukan kepada Nabi Muhammad, itu bukan Al-Quran. Selanjutnya adalah Quran itu merupakan mukjizat, mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, dan disampaikan secara mutawatir, merupakan bacaan yang sangat mulia karena membacanya saja itu bisa ternilai atau dinilai ibadah. Diawali dengan Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ini dari beberapa Koreksi sedikit Mas Ayu. Al-Quran yang Arab itu nantinya kedepannya tidak hanya maksudnya apakah nanti ada tulisan Al-Quran kemudian dengan bahasa Indonesia, apakah itu harus dimuliakan? Tetap itu dikatakan itu adalah Al-Quran, bukan lafzul Arabi, karena itu lafzul ajam. Lafzul ajam. Tapi maksudnya adalah Al-Quran. Ya. Ya Al-Quran sebenarnya kadang kita itu sering kesiru. Sering kesiru. Kenapa kesiru? Quran itu tahunya yang buku yang seperti buku itu bukan Quran tapi itu mushaf. Quran itu apa? Ma yakhruju min fami. Sesuatu yang keluar dari mulutnya manusia itu ketika membaca. Makhluk atau bukan? Makhluk. Quran. Saya tidak berani. Nggak berani dia guys. Nggak berani saya. Yang jelas itu kalamullah. Kalau tadi sesuai definisi, kalau kalamullah laisa. Ini namanya main aman. Tadi sesuai dengan apa yang tadi semua mendefinisikan bahwa Al-Quran kalamullah, berarti itu adalah bukan makhluk. Iya. Tapi ini dari sekian keterangan itu yang paling yang menarik itu adalah ini Mas. Al-Quran itu al-mu'jiz, merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad itu kan. Kalau mukjizat itu kan secara bahasa itu kan sesuatu yang melemahkan, ya kan. Artinya dia adalah suatu kelebihan yang dipunyai oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Bisa dikatakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad itu seakan-akan kayaknya itu mempunyai mukjizat yang lebih besar lagi, seperti membelah bulan atau bisa
dari Arab ke Palestina hanya sekejap mata, bahkan dari bumi ke langit itu juga sekejap mata. Itu bagaimana bahwa Al-Quran itu bisa menjadi mukjizat besar bagi orang? Karena kalau membelah bulan, insiqaqul qamar atau misalkan dan yang lain-lain itu hanya bisa disaksikan oleh orang pada saat itu saja, tapi kalau Al-Quran sampai sekarang. Iya benar. Itu dohirnya saja. Dohirnya saja. Dohirnya saja. Dan tidak ada yang berubah satu huruf dari mulai pertama kali itu berarti sekitar 14 abad yang lalu. Iya. Berarti kalau misal terbelahnya bulan yang melihat adalah ya sahabat-sahabatnya yang ada sendiri. Iya, yang ada di situ saja. Tapi kalau Al-Quran itu melampaui zaman. Berapa data? Oke Mas Bel, kan Al-Quran itu kan banyak sekali isinya bermacam-macam lah. Apa saja sumbernya kan dari Al-Quran, baik apapun itu. Sekarang bagaimana sih? Sekarang kan banyak orang-orang yang kayaknya itu lebay atau berlebihan lah. Dia itu tidak ya hanya foya-foya saja, tidak apa namanya, tidak sederhana hidupnya. Apakah Al-Quran itu ada tidak sih yang Al-Quran itu ayat Al-Quran atau keterangan dari Al-Quran yang mengajar kita untuk hidup sederhana, tidak berlebihan, tidak boros. Ini sederhana itu berarti yang tidak. Yang tidak. Ya tidak. Artinya sedang. Kalau sedang itu berarti relatif kan? Artinya sedangnya orang yang kaya, tidak mampu dan sedangnya orang yang kaya itu berbeda kan? Iya. Intinya sedang berada di tengah. Gini, ada sebuah ayat Al-Quran kalau nggak salah, insya Allah surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Poinnya di situ. Bunyinya gini, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Itu yang pertama. Wa ati dzal qurba haqqahu. Maksudnya apa itu? Wa ati dzal qurba haqqahu. Berikanlah kepada kerabat, kepada para kerabatmu haknya. Artinya ketika kamu punya lebihan beri. Tapi wala tubadzir tabdzir. Jangan mubazir. Udah jadi bahasa Indonesia. Mubazir itu apa ya? Idaatul mal ya. Menyia-nyiakan harta. Membuang-buang harta. Nah, sekarang seperti yang dikatakan, kadang gini, mubazir. Ada yang mengatakan, "Weh, jajannya jangan banyak-banyak, mubazir." Makanya jangan banyak-banyak, mubazir. Itu habis itu mubazir. Gini loh, maksudnya mubazir itu ketika kita melebihi kapasitas kita, itu baru mubazir. Misalkan kapasitas perut kita, misalkan dalam hal makan ya, kapasitas perut kita itu hanya 1 piring, kemudian kita makan 3 piring, akhirnya terbuang sia-sia, tersia-siakan, itu atur mal. Lah ini yang namanya mubazir. Berarti kalau misal dia kapasitasnya memang 1 piring, terus dia itu makan terus sudah kenyang dengan 1 piring, terus tidak selesai dari makan, itu mubazir juga nggak? Sisanya nggak dimakan. 1 piring udah selesai. Satu piring nggak selesai, karena dia sudah kenyang misalnya. Kan kadang-kadang kan teman-teman itu lo dihabisin. Nah, mubazir. Gini loh, sebenarnya orang itu yang bisa nakar kan orang itu sendiri. Iya. Artinya dia kapasitasnya 1 piring, kemudian dia nggak habis 1 piring misalkan, ya itu nggak mungkin. Sebenarnya dia itu harusnya dia tahu bahwa kapasitas dia, keadaan perut dia segini. Atau misalkan dia sudah punya mobil nih. Dia mau beli mobil lagi. Kalau dia beli mobil lagi, ada hal yang kurang baik, misalkan dia belum memberikan nafkah kepada istri, dia belum memberikan nafkah kepada anaknya. Ini mubazir. Apalagi itu baik. Beda ketika dia misalkan dia beli mobil, kemudian dia udah punya mobil, dia mau beli mobil lagi. Mobilnya misalkan yang bagus, misalkan Ferrari atau apa, Lambo misalkan, Tesla.
brand barangkali aja ada Lamborghini mau kita endorse sama kita, endorse sama boleh kita. atau kita jadi brand ambassador. Iya. Halo, Atau Jeep nih, CEO Lamborghini. Ya barangkali siapa tahu kan. siapa tahu Lamborghini mau jadiin kita sebagai bintang model kayak apa pemain Johor Takdim itu ada Indonesia Sahrian Abimanyu kan jadi Kalau ini namanya kayak ini masuknya ngayal sih. ya barangkali aja misalkan pengen kenal pesantren kan Iya bisa. lihat video ini Bisa. Halo CEO Lamborghini. kemudian beli Lamborghini atau beli Tesla atau beli apa namanya tadi Ferrari. Duitnya ada dan dia Kalau kewajiban misalnya nggak dia tinggalkan. kalau misalnya dia beli Bukan mubazir itu, bukan mubazir, enggak lah mubazir. karena hak dan kewajiban dianya tidak ditinggal. Dia ditinggal. Jadi Sodako sudah haknya kepada yang wajib sama dia sudah, anak sudah, dia punya pembantu sudah, dia punya istri sudah. Misalkan dia sudah punya orang tua yang sudah tidak bisa bekerja, dia sudah nafkahi. Kemudian sodakonya sudah, dia beli ya nggak masalah. Berarti esensinya itu adalah dia meninggalkan haknya atau tidak, meninggalkan kewajibannya atau tidak. Kalau dia kewajibannya masih bisa terpenuhi atau hak dan haknya juga masih terpenuhi, maka dia mau beli apapun itu nggak masalah, bukan mubazir. Itu ya. Tapi kalau misalkan kita tiru apa yang ada sama Rasulullah yang luar biasa, kita bukan nggak bisa kita, nggak bisa meniru kalau Rasulullah misalkan sareh dengan menggunakan koma misalkan kita nggak bakal bisa tidur. Lalu kalau misalnya kita tidur di kasur terus misal bid'ah ya kan? Enggak kayak itu bid'ah enggak bid'ah. Padahal di zaman Rasulullah nggak ada AC loh. Hah? Nggak ada AC. Nggak ada AC iya, karena adanya angin langsung kan. Angin langsung. Zaman Rasulullah juga nggak ada itu, nggak ada Lamborghini. Nggak ada Lamborghini. Nggak ada. Harusnya kalau misalnya yang itu bid'ah nanti tidurnya nggak usah pakai AC, nggak bisa nggak enak. Iya. Jangan Jangan usah AC, kalau itu bid'ah nggak usah. Nggak usah bid'ah aja ya. Nggak usah bid'ah, nggak enak. Nggak enak ya. Iya. Atau bid'ah saja, tapi bid'ahnya baik. Oh bid'ah yang baik. Ada solusi yang baik. Iya itu. Baik. Nggak apa-apa kita ikut ya itu bid'ah, tapi bid'ah yang baik. Oh pak. Yang bisa kita kerjakan. Lebih enak itu pak. Itu bid'ah yang baik, tidurnya enak, gak ada di zaman kanjeng Nabi. Daripada itu bid'ah kata yang sesat, kita tiduran panasan, gak enak bro. Iya gak enak. Bid'ah aja yang baik aja. Bid'ah yang baik itu nggak dosa. Nggak dosa ya? Nggak dosa. Oh siap. Kemudian ada ayat lagi, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuka wala taqsudha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Ini poinnya, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuka. Jangan kamu jadikan tangan kamu terikat di leher kamu tadi. Masih. Wala tabsudha kullal basti, dan juga tangan kamu jangan terlalu ini. Oh, jadi Artinya seperti ini juga tertutup banget. Jangan terbuka banget. terbuka, wah sampai dianya nggak punya apa-apa ya, jangan. Ini yang kadang orang itu salah itu sini. Saking nggak mau dikatain dia itu pelit, sehingga apa yang dia punya itu dia kasih semua, tapi dianya nggak bisa makan. Iya benar. Ini bukan, dia tuh belum tingkatannya ke wali itu, bukan. Buktinya masih Rasulullah kalau nggak punya duit. Iya. Mestinya kalau nggak punya duit nggak usah Rasulullah. Iya benar. Kalau wali misalkan dia memberikan uang semuanya yang dia punya, karena ketika dia tidak punya uang dia tidak Rasulullah. Dia merasa sodako dengan semakin banyak semakin baik sehingga diri sendiri terlupakan. Iya. Itu malah nggak baik. Itu nggak baik. Oh iya, karena dia itu tidak memenuhi haknya dia sendiri. Iya. Karena tubuhnya dia pun butuh hak untuk makan, butuh hak untuk apapun itu. Iya. Itu surat Al-Isra lagi di ayat 29-30 wala taj'al yadaka maghlulatan terikat sini. Artinya jangan sampai orang itu terlalu boros dan juga tapi jangan sampai dia itu terlalu pelit banget, karena Ya sedang aja. Al-bakhil itu adalah, kata hadis Nabi kan, al-bakhil Qoribun minanar. qaribun minan wa ba'idun minal jannah. Ba'idun minan nas, ba'idun jauh dari manusia, jauh dari surga,
dekat dengan neraka. Iya. Orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang dermawan itu apa namanya, dekat dengan manusia, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, jauh-jauh dari neraka. Tapi jangan sampai kesederhanaan kamu lebih batas, israf, berlebihan. Dan juga berlebihan itu tidak batasannya gimana berlebihan? Berlebihan itu tidak hanya di dalam harta loh. Di dalam air juga bisa berlebihan. Contoh, ada sebuah hadis dari Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'd wa huwa yatawaddau faqala ma hadha? Ma hadha saraf? Faqala afil wudu'i israfun? Qala na'am wa in kunta ala nahrin jari. Rasulullah lewat bertemu dengan Sa'ad itu lagi wudhu. Kemudian, kenapa kamu berlebihan? Katakan Nabi, menegur Sa'ad bin Abi Waqqas mestinya ini. Ya mungkin banyak ya, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'ad bin Ubadah. Di situ Sa'ad saja. Tapi kemungkinan kalau masalah hukum itu biasanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemungkinan ya. Fakola kata Sa'ad, afil wudu israfun. Apa di dalam wudu itu ada israf, ada berlebihan? Kata Kanjeng Nabi, na'am. Oh tentu, wa in kunta ala nahri. Walaupun kamu di air yang mengalir, sungai yang mengalir, tetap ada israf, ada berlebihan. Ini biasanya anak cowok yang kalau mandi misalkan berlebihan, buah. Itu mestinya gini mas sebenarnya. Kita kan biasanya kan kalau misal di dulu lagi wudhu itu kan misal dikelan, iya kan, dikelan terus kita kan basuh muka. Ketika basuh muka kan itu si air kan tidak kita matikan. Hanya itu kan terbuang, itu stop deh. Sebenarnya gini, kenapa Rasulullah tadi sebenarnya kita harus meneliti hadis itu lebih dalam sebenarnya. Maksudnya gini mas ya, meneliti hadis itu lebih dalam. Ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, bersabda seperti itu, kondisi geografis Rasulullah itu berada di gurun pasir yang susah akan air. Nah, maksudnya tadi yang saya tanyakan, apakah nanti Israf itu disamakan juga dengan bahir? Oh tidak, iya sama dengan bahir sama. Ya, maksudnya kalau misalnya kita punya banyak kenapa? Iya. Bermasalahkan. Iya. Kalau kita punya banyak, kenapa kita bermasalahkan? Yang jadi masalah ketika kita punya sedikit kemudian kita memakainya secara berlebihan, itu. Nah sekarang Mas Abel, karena kita tadi membahas tentang ada ayat wa'atidal qurba itu ya, untuk memberikan kepada saudara. Sebenarnya kalau kita mau memberikan itu yang didahulukan itu sebenarnya siapa sih, supaya kita tidak israf atau gimana? Al-ahtaj ya, yang butuh. Al-ahwaj yang lebih membutuhkan. Bukan al-aqrab bukan yang paling dekat dulu. Bukan al-ahwaj. Kalau misal apalagi al-ahwaj terus aqrab gitu. Iya, apalagi itu. Makanya wati dzal qurba pertama itu. Berarti dzal qurba di situ adalah ahwaj, butuh. Gini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu yang ada di surat kalau nggak salah An-Nisa ya. Lan tanalul birra. Oh, Ali Imran. Juz 4 itu. Lan tanalul birra. Iya, Ali Imran. Kamu tidak akan mendapatkan sebuah kebaikan lan tanalul birra. Lah kalau di sini harus dipertanyakan ini. Harus dipertanyakan pelannya di sini nafiyul istiqbal apa tidak ini? Karena langtana lulur hatta itu mimma tuhibbun. Sampai kamu ini anak manusia putra harus mendiskusikan. Yang pertama, pelannya di situ nafiyul istiqbal apa tidak. Kemudian yang kedua, hatanya di sini hatta atau hatta huruf jar. Nah ini ya, kalau ini anak manusia putranya nggak terlalu hitung kan? Dalam hadisnya soalnya bukan kelas 12 kan? Enggak, maksudnya ya siapa aja yang iya. Ini harus harus didiskusikan. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai dia
menginfakkan, mensodakokan apa yang dia cintai, Apa yang dia apa yang dia sukai. Semakin kita cintai, terus kita semakin kasih, itu semakin besar. Apa ya Mas Haris? Itu ya. Iya, itu berat sekali tuh. Iya. Berat sekali. Apa yang kita cintai itu sulit untuk kita lepas. Iya. Apapun itu. Ya. Apapun itu. Tapi Apapun, Mas Ayu. jangan sampai Mas Ayu, Mas Ayu udah lagi nikah ini, jangan sampai tidak mau lepas dengan masa lalu, jangan sampai. Move on. Harus move on. Oke, terima kasih. Mungkin segini saja. Terima kasih Mas Ayu. Oke. Mungkin segini saja yang kita sampaikan. Apa yang mungkin mudah-mudahan apa yang kita obrolkan tadi bisa bermanfaat, entah walaupun hilang walaupun sedikit atau apa nanti. Insyaallah mudah-mudahan ini dinilai ibadah, dan ini menjadi salah min asbabil futuh. Karena kita begini juga kan taat kepada pemerintah. Ya. Atau kepada pemerintah juga kan wajib gitu. Itu perintah dari Rasul juga dan dari Quran juga kan. Cukup sekian dari saya, tidak kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan juga mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.